Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita disiapkan dulu baca doa dan siapkan. Silakan ketua kelas. Baik, Siapkan dulu. Bu. Siap, gerak. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini untuk mempersiapkannya, kita mulai dulu membaca Al-Quran yang kita yang kemarin surat Al-Baqarah ayat 5. Silahkan dibaca oleh salah satu teman kita, Bu Das. Enggak, maksudnya link aja itu tuh cuma gambaran buat mereka nih anak-anak. Saya kasih. Terima kasih Bu Das. Ya. Terima kasih Ananda semuanya telah membacakan ayat Al-Quran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah Ibu bertanya dulu. Minggu kemarin, sebelum kita membahas materi hari ini, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang apa, Nana? Ada yang tahu? Sejarah, Bu. Sejarah perkembangan Islam, Bu. Ya, bagus. Sejarah perkembangan Islam. Jadi, setelah kita mempelajari sejarah perkembangan Islam, hari ini kita akan membahas tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana orang Islam itu berbusana dengan baik. Baik, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa tujuan kita untuk mempelajari itu. Ananda semua, tujuan kita untuk mempelajari pembelajaran berbusana muslim itu salah satunya agar Ananda bisa membiasakan berpakaian syar'i yang benar dalam keseharian. Terus nanti Ananda mampu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Ananda juga mampu menelaah nanti ketentuan berpakaian dalam Islam. Ananda juga akan mengkritik cara berpakaian yang benar dalam Islam. Dan Ananda juga mampu menentukan cara berpakaian yang baik dalam Islam. Nah, sebelum kita beranjak untuk membahas tentang pembelajaran berpakaian, Ibu akan memberikan pretest dulu. Sejauh mana Ananda tahu tentang adab berpakaian dalam Islam. Silakan buka ya Google Form Ibu ini. Nanti akan muncul soal-soal yang akan Ananda kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya Ananda ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, bagus. Selesai, Bu. Wah, luar biasa. Ternyata banyak anak ibu yang sudah paham tentang berpakaian dalam Islam. Nah, tetapi ada juga nih yang rendah nilainya ini. Hanya sedikit sekali nilainya. Mungkin jarang membaca Ananda ya? Ya, Bu. Baca itu, Bu. Saya dapat 3 cuman, Bu. Ya, Dasmawati itu rendah sekali nilainya ini. Iya, Bu. Jangan, Bu. Ini Bu. Tidak apa-apa. Nah, itu maksudnya kita belajar nanti bagaimana kita tahu berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam. Sebelum kita tahu bagaimana caranya berpakaian dalam Islam, silakan nanti lihat video Ibu ini sebentar ya. Manusia. Suk ada berpakaian. Berikut ini adalah adab-adab berpakaian. Atau yang merah. Sahabatul Muslim, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk ada berpakaian. Berikut ini adalah adab-adab berpakaian dalam Islam. Pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Kedua,
tidak menyerupai lawan jenis. Ya, tidak transparan. Dan yang keempat, orang kafir. Oke, baik, itulah Nanda sedikit gambaran tentang berpakaian dalam Islam. Nah, begitu dari video yang telah Ibu tayangkan tadi, nah ada beberapa pertanyaan untuk mengasah pengetahuan kita. Apakah udah paham atau belum kita? Ya, silakan ya. Ananda jawab nanti pertanyaan yang telah Ibu berikan ini. Aku kasih waktu 5 menit ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa? Miftah. Silakan Miftah. Ya, saya akan menjawab yang nomor 1, Bu. Ya, silakan jawab Miftah. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang berpakaian atau menutup aurat. Nah, kalau menurut saya nih, Bu, ya, berpakaian syar'i itu adalah pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuhnya, Bu. Tidak terlihat bentuk tubuhnya, Bu, dan tidak transparan, Bu. Itu saja, Bu. Oh iya, ya benar. Saya Nah, menjawab soal nomor 2, Bu. Oh iya, silakan Pak Ari. Ya, di sini kan pertanyaannya kenapa orang yang memakai pakaian tapi telanjang sering dilecehkan serta direndahkan oleh orang lain. Nah, kalau saya ini sebagai laki-laki, Bu, melihat perempuan yang seperti itu kan kalau yang seksi-seksi agak gimana itu, Bu? Nah, itu makanya kan menggugah syahwat itu, Bu. Iya, betul. Tenang, tapi. Nah, ya. Siapa yang ketiga ya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa itu? Oh ya, silakan. Apa manfaat kita menutup aurat itu? Dari tayangan Bu. video tadi. Ya, Bu. Ya, Menurut Bu. saya, Bu, manfaatnya yang jelas terhindar dari pelecehan, Bu. Oh ya, bagus Yang- sekali. Gitu, Ya, Bu. ada lagi? Yang lain mungkin? Apa manfaat Bu. kita menutup aurat? Bu. Pak Joni ya, Bu Joni silakan. Saya, Bu. Terhindar dari kejahatan, Bu. Oh ya, bagus sekali. Jadi menutup aurat itu memang betul-betul menjauhkan kita dari berbagai macam kejahatan. Baik Ananda, jadi berarti Ananda udah sedikit mengetahui tentang berpakaian. Nah, sebelum kita mulai masuk pembelajaran kita, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi ini pada pembahasan bab ini, kita akan membahas tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian aurat. Yang kedua, makna jilbab dan busana muslim. Yang ketiga, pesan Rasulullah dalam memilih jilbab yang baik. Itu yang keempat, ada lagi tata cara berpakaian secara umum yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini yang akan kita pelajari nanti ya Nanda ya. Nah, terus yang kelima, adab berbusana muslim pria. Ya, bagaimana juga laki-laki itu berpakaian nantinya. Nah, yang keenam itu adab berbusana muslim wanita. Muslimah ya. Jadi dari 6 hal ini nanti, maka menerapkan perilaku mulia itu, kita akan menerapkan perilaku-perilaku yang baik nantinya kalau sudah teramalkan dalam 6 hal ini. Baiklah Ananda, satu persatu akan kita bahas ya. Nah, ini berpakaian muslim. Kita lihat satu dulu. Nah, pengertian aurat. Aurat ya berarti malu. Aurat berarti malu. Kata aurat berasal dari awira.
yang artinya hilang perasaan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal bagian tubuh yang wajib kita tutupi karena perintah Allah. Nah, Ananda semua, yang wajib ditutupi itu seluruhnya itu untuk perempuan apa untuk laki-laki? Perempuan, Bu. Bu. Ya, untuk perempuan. Nah, Perempuan, apa Bu. laki-laki? Siapa yang tahu apa batasannya laki-laki? Saya, Bu. Jawab, Ah, Bu. ya, silakan. Batasan laki-laki, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut kaki, Bu. Ah, bagus. Jadi laki-laki dan perempuan Bu. auratnya itu terbatas, Nanda. Nah, jadi betul kata Ibnu Harul tadi. Nah, batasannya itu memang betul-betul laki-laki dari pusat ini. Kadang-kadang laki-laki yang sedikit aurat itu sering dinampak-nampakkannya. Seperti main bola, nampak kaki kan? Tidak pakai kaos kaki, segala macam, itu sangat fatal sekali. Jadi laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki juga. Batasnya pusat sampai lutut. Ya, Nanda ya? Oke, kita lihat lagi makna jilbab dan busana muslimah. Secara ini jilbab, etimologi ini, jilbab adalah sebuah pakaian longgar yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi memang longgar dia, jatuh jilbabnya itu jatuh, itu merupakan salah satu bentuk berbusana muslim. Nah, muslim yang busana muslimah artinya sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup auratnya. Ini diwajibkan oleh agama untuk menutupinya, gunanya adalah untuk keselamatan dan kebaikan untuk wanita tersebut. Jadi begitu, Nanda ya. Jadi aurat itu memang ditutupi, bukan dibuka-buka. Sebagaimana disebutkan Pak Ari tadi, Ananda Ari tadi, apa katanya kalau dibuka bahaya, Bu, saya laki-laki jadi gimana gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata Rasulullah juga berpesan bagaimana cara memilih pakaian yang baik. Nah, ini pakaian yang baik ya. Pakaian kita tuh harus bersih. Ada orang mau sholat tidak bersih, berarti tidak baik pakaiannya. Jadi, pakaian tuh yang kedua, tinggalkan pakaian mewah, walaupun kita memang betul-betul bisa membelinya. Nah, itu ditinggalkan itu ya. Apalagi laki-laki tidak boleh memakai sutra. Jangan menggunakan pakaian yang panjang sampai diseret yang ada di bawah itu. Kayak ayam atau segala macam, kita tidak tahu. Ya, kita disuruh oleh Rasulullah agak sedikit ke atas ya, pakaiannya itu, apalagi untuk laki-laki. Itu ya, Nanda ya. Jadi pesan Rasulullah dalam memilih pakaian yang baik. Nah, ada lagi tata cara berpakaian secara umum yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa itu? Ini berdoa ketika berpakaian. Jadi kalau kita pakai pakaian itu harus berdoa dulu. Kalau Abu Yazid sebelum memakai pakaian, apakah berdoa dulu? Enggak, Bu. Enggak. Iya, Bu. Kita baca doa dulu. Tidak boleh kita sembarangan memakai pakaian. Nah, Iya, Bu. itu membaca doa itu memakai pakaian baru juga. Hari Lebaran, siapa yang beli baju hari Lebaran? Ada semuanya baju Lebaran ya? Iya, Bu. Sebelum kita pakai, itu wajib kita baca doa dulu. Yang ketiga itu disunahkan memakai pakaian dari sebelah kanan. Nah, itu tata cara berpakaian secara umum, Nanda. Nah, itu wajib kita ketahui juga. Nah, kita lihat lagi adab berbusana muslimah. Bagaimana adab berbusana muslimah? Kita lihat. Nah, yang pertama itu di hadapan mahram, seorang wanita itu wajib menutup seluruh badannya kecuali kepala, muka dan telapak tangan. Jadi seperti itu. Itu yang di hadapan mahramnya. Yang kedua itu di hadapan sesama wanita muslim. Aurat perempuan adalah di antara pusat hingga lutut. Nah, kalau ada teman kita sama perempuan pergi ke rumah kita, itu jangan sembarang dilihatkan aja. Nah, itu harus kita batasi juga, yaitu auratnya adalah antara pusat hingga lutut. Itu perempuan sama perempuan yang bisa melihatnya, kecuali orang kafir. Orang kafir auratnya
kalau kita lihat tuh seluruhnya itu baik laki-laki maupun perempuan ya, yang melihatnya, orang laki-laki dan perempuan muslim yang melihatnya itu semuanya haram. Ya, kenapa? Karena dia orang kafir seperti itu. Yang ketiga, aurat di hadapan sesama wanita bukan Islam. Nah, ini dia yang Ibu sebutkan tadi. Wajib menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ada yang bertanya sampai di sini mungkin? Ada pernah nampak misalkan ada orang jual obat, dia orang kafir, ternyata kita belum pakai jilbab. Ada mungkin? Silakan. Ada yang bertanya di sini? Pengalaman atau apa? Saya cukup, Bu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi aurat perempuan itu walaupun dia perempuan orang kafir itu juga tidak boleh kita nampakkan kecuali muka dan telapak tangan. Seperti itu. Yang keempat, aurat di hadapan lelaki yang tiada pertalian dan tidak muslim dia adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu bukan muhrim kita ya. Jadi tidak boleh kita menampakkan aurat kita. Selanjutnya, aurat ketika sholat adalah wajib menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu wajib kita tutupi. Nah, ini penerapan perilaku mulia. Dari 6 yang kita bahas tadi, maka adalah penerapan perilaku yang mulia yang akan kita terapkan. Nah, perilaku mulia itu yang pertama, ketika kita berpakaian syar'i, maka terpancar dalam diri kita ada kesopanan, ada santun, dan ramah. Nah, di situ ada kita tuh orangnya menjadi terjaga, jujur omongannya, dan amanah orangnya. Dan juga gemar beribadah. Tidak mungkin orang yang berjilbab, yang syar'i, laki-laki yang memakai pakaian yang betul-betul syar'i juga itu tidak rajin berpuasa dan rajin sholat, itu tidak mungkin. Terus apa lagi? Gemar dia menolong sesama. Kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Itu aja mungkin yang bisa Ibu jelaskan. Nah, kalian jangan terlena dengan yang penjelasan Ibu. Yang perlu kalian lakukan adalah diskusi ini. Nah, jadi kalian tuh ada Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok ini nanti sekalian Ibu kasih tugas-tugas, bukan tugas ya, LKPD-nya ya, nanti yang akan Ananda pecahkan nanti. Apa nanti masalah yang akan Ananda temui. Silahkan nanti kalian perhatikan gambar Ibu ini. Nah, dalam 3 kelompok ya. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Untuk kelompok 1, silahkan Ananda kerjakan. Itu kelompok Joni, Miftah, dan Rofiq. Itu kelompoknya. Kelompok 2 itu ada Ibnu Harir, Ari, terus Desi. Dan kelompok 3 itu ada Pak Joni dan Pak Adrian, dan juga ada lagi Faisal ya. Nah, silakan nanti Ananda jawab serta Ananda jelaskan bagaimana berpakaian yang benar, bagaimana pakaian yang salah itu menurut ketentuan Islam. Kasih waktu 30 menit Nanda. Silakan dijawab nanti. Kalian isi LKPD-nya ya. Oke, udah? Silakan gambar 1 dijawab Ya, Bu. oleh ya. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, saya Bu, dari kelompok 1, Bu. Ya, silakan Miftah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Bu. Ya. Ini untuk menjelaskan pada gambar 1 ya, Bu ya. Kalau kelompok 1. Kalau di gambar 1 ini, Bu, ini belum termasuk ke dalam pakaian syar'i, Bu. Karena dia masih memperlihatkan lekuk-lekuk bagian tubuhnya, Bu. Begitu. Ya. Ya. Sampai di sini aja, Bu, penjelasannya. Oke, mungkin Mungkin ada yang lain, Bu, yang mau menambahkan.
Ya, silakan ada yang menambahkan, yang menanggapi temannya. Menurut si Miftah, teman kita, itu katanya nomor satu belum katanya syar'i. Apakah benar itu? Benar, Bu. Betul, Bu. Betul. Itu lebih kepada style, Bu. Oh, style ya. Nah, ya itu Bu perpakaiannya, Bu. Iya. Oh, oke. Bagus, bagus. Oke, tampil lanjut. Kelompok 2 silakan ya. Kelompok 1 bagus ya, kita kasih plus. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Arif silakan. Pramono, Bu. Di gambar 2 ini, Bu, benar. Gambar 2 ini memperlihatkan seorang wanita itu menutupi seluruh tubuhnya, Bu. Akan tetapi, nah dia memakai jilbab, pakai pakaian yang tertutup. Akan tetapi juga lekuk tubuh di sini juga masih terlihat, Bu. Jadi gambar di sini ini belum pas, Bu. Kalau sesuai dengan syariat Islamnya belum pas di sini ya. Kalau menurut saya, Bu ya. Ya, bagus. Ada mungkin yang Nambahin, menambah? Bu. Ya, silakan. Ya, saya Bu nambahin Bu dari kelompok 2, Bu. Ya, Gambar ini sepertinya gambar gado-gado, Bu. nah, Setengah menutupi aurat, setengah enggak, Bu. Jadi, ya kembali lagi, Bu, ini belum menutupi aurat secara syariat Islam, Bu. oke. Ibnu ini tahu aja lo gambar kayak gini. Iya, Oh, kelihatan. berarti memang bisa Ibnu itu membandingkan mana jilbab yang benar, mana pakaian benar, mana yang salah. Bagus ya, tepuk tangan buat Ibnu ya. Oke, silakan. Ada lagi gambar 3, silakan Adria. Adria tadi kelompok 3 jelaskan bagaimana menurut Adria tentang gambar yang nomor 3 ini. Baik, Bu. Menurut kami dari kelompok 3, gambar 3 inilah yang sesuai dengan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Jilbabnya sudah menutupi dada, pakaiannya sudah longgar, dan tidak membentuk tubuhnya. Itu saja mungkin, Bu, Oke, dari bagus ya. kami. Alhamdulillah. Jadi benar ya Nanda ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari penjelasan tadi mungkin? Bu, Silakan Miftah. ya. Kalau menurut saya ini bisa disimpulkan ini Bu dari gambar 1, 2, dan 3. Kalau 1 ini belum termasuk ke dalam pakaian yang syar'i, Bu, karena dia seperti yang sudah digambarkan oleh teman-teman, ini sepertinya dia mengikuti style, Bu. Oh ya, bagus. Nah, kalau gambar 2 ini setengah-setengah ini, Bu. Setengah dia muslimah dan setengah juga dia masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, Bu. Ya. Kemudian gambar nomor 3 ini sudah benar, Bu, sudah termasuk ke dalam pakaian syar'i karena semua tubuhnya tertutup dan pakaiannya longgar, Bu. Itu saja, Bu. Oh, bagus ya Nanda ya, Miftah ya. Ternyata betul Nanda. Jadi dari penjelasan Miftah itu, diskusi kita yang hari ini itu sudah sangat jelas sekali. Setelah itu Ibu juga akan menjelaskan sedikit tentang pakaian yang benar. Ternyata dalam Al-Quran Nanda, dalam surah Al-Ahzab, Allah menerangkan bahwasannya pakaian yang perempuan itu, pakaian wanita itu harus mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ini kita lihat gambar ini ya. Nah, gambar ini udah menentukan tubuhnya tidak ada, terus pakai kaos kaki dan hanya menampakkan muka dan telapak. Nah, sedangkan di sebelah kita ini udah menutupi aurat, tapi masih menyerupai laki-laki memiliki celana panjang dan sebagainya. Nah, bagaimana Bu cara berpakaian yang benar itu? Ada lagi di sini kita lihat ya. Nah, ini batasan antara laki-laki dan perempuannya. Bagaimana laki-laki menutup aurat, tidak tipis juga, antara lutut dan pusat juga ditutup. Udah bagus pakaiannya seperti ini laki-laki Nanda. Cara berpakaian menurut Al-Quran dan Sunnah. Baik, ada lagi pertanyaan sampai di sini mungkin? Cukup, Bu. Ya jelas. Bu, cukup. Cukup jelas, Bu. Nah, baik. Kalau cukup, Ibu belum belum percaya dengan ketentuan-ketentuan yang Ananda
sampaikan tadi. Jadi karena itu Ibu beri dulu pretestnya, protesnya ya apa? Postes. Postes, Bu. Ya. Jadi kalau seandainya Nanda Postes, Bu. ya postesnya silahkan nanti dijawab soal yang Ibu berikan ini. Silahkan lihat, nanti Ibu tahu siapa yang udah paham, siapa yang belum paham. Nah, Berapa silakan. menit, Bu? Terima kasih ya. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk jawab ini. Oke, 30 menit ya, Bu ya. Ya. Ya, siap, Bu. Ya, Selesai, Bu. Udah selesai? saya belum, Bu. Belum, masih nomor 5. Lihat dulu. Ah, Itu Ibnul itu ngawur itu, Bu. Ngerjakannya waktunya ngawur sudah ngawur habis. itu. Waktunya sudah habis tuh. Oh, ya udah. Nah, nanti di ini iya, waktu sudah Baik, habis, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah habis, Bu. Udah siap ya? Oke, udah siap semuanya. Ibu tutup ya nanti. Kalau udah diperiksa, nanti enggak ada lagi yang menyusul nih tugas-tugasnya. Baik. Nah, alhamdulillah ternyata semakin meningkat. Kan, Bu? Ya, Nilai naik kan? Naik kan, Bu? ya, Ananda Das. Ya, naik nilai saya, Bu. Oh, naik. Tadi hanya nilainya 40, sekarang udah 85. Bagus ya, Das ya, meningkat. Jadi dari materi itulah. Nyontek ya, Bu. Nyontek siapa? Nyontek punya saya itu, Bu. Basma itu, Bu. Tadi aja pas belajar tidur dia, Bu. Oh, dia sering tidur kok, Bu, belajarnya. Masa nilainya bagus, Bu? Nyontek punya saya tuh, Bu. Kebetulan, Bu, kebetulan. Kebetulan. Mereka itu nggak, Bu. Mereka itu ngaku-ngaku semua, Bu. Mereka nyontek dari saya semua, Bu. Ibnu nyontek dari Google itu, Bu. Browsing dia, Bu. Tapi walaupun nyontek kayak gitu, yang penting Ananda Ibu paham dulu. Kalau udah paham materi Iya, ini, Bu. maka Ibu lihat dari aplikasinya sehari-hari. Bagaimana kalian berpakaian yang benar nanti ke sekolah, bagaimana berpakaian yang benar nanti dalam olahraga. Jadi jangan sampai laki-laki memakai pakaian olahraga celananya pendek sekali. Bu, Ditarik juga ke atas itu bahaya. Kalau saya udah pakai peci, Bu. Kira-kira syar'i belum ya, Bu ya? Kalau kayak Nah, gini, itu aneh itu, Bu. Rofi itu, Bu. Bu, ini Rofi ini udah luar biasa, ini bagus pakaiannya. Besok insya Allah jadi ustadz itu. Dia ketua Rois itu, Bu. Ketua Rois, Bu. Amin, Ketua Bu. Rohis. Oh iya. Bu, Betul. Ketua Rohis, Bu. Ketua Rohis sudah bertukar ya? Oh, Rofi sekarang. Alhamdulillah. Ternyata Calon Ya, itu, Bu. kemarin Masih calon, Adria, Bu. Bu. Kemarin Adria, sekarang ganti tuh, Ya. Bu. Nah, nanti Cuman saya tampilan saya enggak cocok, Bu. Makanya diganti sama si Rofi. oh gitu. Kalau Rofi udah berpakaian bagus seperti ini, nanti Rofi bisa membawa teman-teman yang lain itu mengajaknya berpakaian untuk bisa rapi lagi. Bagaimana Ya, dituntun Bu. ajaran Islam kita. Masalahnya sudah sering saya ajak, Bu. Tapi pada bandel semua itu, Bu, yang laki-laki, Bu. Gimana, Bu? Tenang. Ngajaknya cuma sekali deng, Bu, itu, Bu. Rofi itu, Bu. Berdakwah itu jangan sekali-sekali, Rofi. Berdakwah itu sering. Ngajaknya Apalagi sambil jalan, Bu. kayak murid Ibu Ari ini susah ini kayaknya nih. Tapi ketika kita ingatkan, alhamdulillah dia ngikut kok. Oke, Nanda, mungkin waktu kita udah habis, guru lain udah menunggu di luar. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Soalnya nanti ada PR yang Ibu berikan, jadi silahkan nanti untuk minggu depan. Kita juga membahas nanti bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari, serta kita melihat contoh-contoh yang lainnya. Baik, Ananda, mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala Iya, kekurangan. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Selesai, Bu.